Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kami punya kesempatan untuk menyapa kalian semua, anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Tulungagung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkanlah kami, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum atas nama Bu Mahsusiah yang biasa dipanggil dengan Bu Mahsus. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kalian adalah anak-anak yang istimewa. Istimewa dalam arti proses masuknya kalian di Mantiga Tulungagung ini adalah sangat istimewa karena dalam kondisi darurat COVID-19. Dengan keistimewaan kalian itu, semoga ini adalah awal dari keberkahan kalian dalam menuntut ilmu di Mantiga Tulungagung. Yang berikutnya, pada hari ini kami selaku Wakakurikulum ingin memberikan beberapa informasi terkait teknik kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Informasi yang pertama adalah terkait jurusan. Jadi, untuk jurusan di Mantiga Tulungagung ada 3, yaitu program MIPA, program IPS, dan program keagamaan. Program MIPA ada 3 kelas, program IPS ada 3 kelas, dan program keagamaan ada 1 kelas. Informasi yang berikutnya terkait durasi belajar selama darurat COVID-19 itu dimulai jam 7 sampai jam 12.45, sedangkan untuk jadwal nanti kami bagikan pada saat matsama. Pada saat matsama atau pramatsama. Jadi menunggu informasi lebih lanjut. Yang berikutnya, dalam kegiatan KBM, karena masih dalam situasi COVID-19, KBM dibagi menjadi 2, yaitu 2 model, yaitu yang pertama secara daring atau secara online. Syarat untuk pembelajaran secara daring adalah apabila wilayah kita dinyatakan oleh pihak yang berwenang, bisa bupati atau gubernur, masih dalam zona non-hijau, yaitu pada saat zona merah, kuning maupun oranye. Jadi wajib untuk pembelajarannya secara daring. Sedangkan teknik pembelajaran secara daring itu adalah yang perlu kalian persiapkan selama kegiatan tersebut. Yang pertama, persiapkan HP atau laptop di rumah masing-masing yang bisa dipakai untuk mengakses pembelajaran secara daring. Yang kedua, selama
pembelajaran daring tersebut pada durasi waktu kalian belajar, yaitu pada jam 7 sampai 12.45, kalian harus juga mematuhi beberapa hal terkait dengan kegiatan di sekolah. Jadi meskipun kalian di rumah, jadi tetap pada jam-jam kalian belajar itu kalian harus tetap menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang berikutnya itu tadi teknik untuk belajar secara daring. Yang kedua, kalau wilayah kita sudah dinyatakan zona hijau, maka pembelajaran secara tatap muka. Dalam arti pembelajaran tatap muka itu kalian datang ke sekolah seperti biasanya. Sedangkan tahapan untuk pembelajaran secara tatap muka itu, karena meskipun zona hijau, tapi kalau masih dalam taraf pandemi COVID, harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita informasikan hari ini yaitu untuk tatap muka itu ada 3. Yang pertama adalah persiapan, apa yang perlu kalian persiapkan. Yang kedua itu adalah pada saat proses masuk di sekolah. Yang ketiga adalah saat pembelajaran. Persiapan yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama, 2 minggu sebelum masuk kalian benar-benar dalam keadaan sehat dan benar-benar tetap berada di rumah, tidak berinteraksi dengan luar, maksudnya tidak berkeliaran di luar, serta dinyatakan sehat. Jadi kalian dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh RT, RW, kepala desa atau pihak yang berwenang, bisa dari puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua, saat kalian akan berangkat ke sekolah harus tetap memakai masker sebagai pelindung kalian dari adanya COVID-19. Pada saat berangkat ke sekolah tidak diperbolehkan untuk berboncengan dengan teman yang tidak sama kakaknya, kartu keluarganya sama. Jadi kalau dengan saudara satu rumah, satu kakak dan dinyatakan sehat itu boleh. Namun kalau dengan teman lainnya yang beda rumahnya, mungkin beda desanya, itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, tahap saat kalian sudah tiba di sekolah. Saat kalian tiba di sekolah, itu tetap nanti di pintu gerbang sekolah kalian ada tes suhu atau dicek suhu badan. Apabila pada saat dites suhu badan kalian itu melebihi suhu badan normal, jadi mungkin 39 atau 38 atau 40 derajat Celcius, maka kalian tidak diperbolehkan masuk sekolah, namun diminta untuk pulang dan belajar mandiri di rumah. Yang berikutnya,
Itu saat proses masuk di sekolah. Yang berikutnya saat kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan, ya. Disiapkan di tiap-tiap kelas ada cuci tangan, jadi dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi nanti disetting dalam satu kelas itu maksimal hanya 18 atau 20 siswa. Apabila dalam satu kelas itu ada 30 siswa, maka dijadikan 2 ruang kelas. Yang berikutnya, membawa bekal makan dari rumah masing-masing. Tidak diperkenankan atau dilarang membeli makanan di sekolah atau di kantin atau di warung. Dan untuk kantin sekolah juga tidak diperbolehkan buka. Jadi kalau kalian tidak membawa bekal dari rumah, ya tidak ada warung di sekolah. Yang berikutnya, membawa peralatan sholat dari rumah masing-masing. Dalam arti saat sholat berjamaah tetap harus menjaga jarak serta tidak diperkenankan menggunakan fasilitas umum. Dalam arti di musola sekolah tidak diberikan sajadah untuk umum, jadi sajadah hanya dari kalian masing-masing. Yang berikutnya adalah saat istirahat dilarang keluar dari kelas yang mengundang untuk kalian berkerumun. Dalam arti untuk antisipasi jangan sampai kalian berkerumun. Kalau semuanya nanti keluar, nanti kan akan menimbulkan kerumunan. Jadi dalam arti pokoknya dilarang untuk berkerumun. Jadi di dalam kelas pun kalian harus tetap menjaga jarak. Itu. Yang berikutnya itu tadi mulai dari KBM, dari mulai persiapan, mulai proses masuk di sekolah, dan mulai saat berada di kelas. Yang berikutnya adalah terkait dengan kurikulum program SKS yang dilaksanakan di MAN 3. Jadi nanti kalian nanti masuk itu termasuk siswa yang menggunakan program SKS, yaitu sistem kredit semester. Ciri dari program SKS itu adalah yang pertama, tidak ada kenaikan kelas. Jadi nanti karena tidak ada kenaikan kelas, berarti tidak bisa dinyatakan kalian kelas 10, 11 atau 12. Namun yang ada adalah semester. Jadi kalian berada di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Nanti bagaimana apabila dalam satu semester tersebut kalian ada yang nilainya di bawah KKM? Berarti kalian tidak bisa melanjutkan ke semester berikutnya, sehingga kalian harus mengulang di semester sebelumnya karena kalian dinyatakan belum tuntas. Maka untuk mengantisipasi jangan sampai kalian di tiap semester itu tidak tuntas, maka diharapkan kalian harus belajar tekun supaya jangan sampai kalian tidak tuntas. Kalau sampai kalian tidak tuntas di dalam satu semester, ada salah satu mata pelajaran yang tidak tuntas, otomatis
masa belajar kalian di MAN 3 itu bisa lebih dari 3 tahun. Yang berikutnya adalah ciri dari SKS itu adalah pembelajaran dengan UKBM. UKBM itu adalah unit belajar kegiatan mandiri. UKBM itu tiap-tiap mapel nanti disusun oleh guru yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah dari adanya program SKS tersebut, istilah wali kelas itu sudah tidak ada, tapi digantikan dengan istilah pembimbing akademik. Jadi wali kelasnya itu, istilah wali kelas itu diganti dengan istilah pembimbing akademik. Itu informasi yang bisa kami sampaikan selaku Wakakurikulum MAN 3 Tulungagung. Semoga dari informasi yang kami berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, serta apabila ada beberapa hal yang belum kalian mengerti atau kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke kami, bisa lewat WA atau lewat e-learning madrasah. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi